Saudara sekalian yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berbagi ilmu bersama saya, Bambang Triatmojo, dengan topik bahasan ilmu pengetahuan dan teknologi, motivasi, dan pendidikan. Saya akan membahas tentang plagiat bagian 1. Ya. Jadi gambar di samping ini adalah copy paste ya, Ctrl C, Ctrl V gitu. Seperti pada plagiarisme. Saudara sekalian yang saya hormati, apa yang akan saya sampaikan ini adalah pendapat saya. Mungkin pendapat saya ini berbeda dengan pendapat orang lain. Dan itu bisa menjadi perdebatan. Saya tidak akan mengklaim bahwa pendapat saya yang benar. Demikian juga orang lain juga jangan menganggap pendapatnya yang paling benar. Jadi pengertian plagiat ini tergantung pada posisi dari orang yang berpendapat. Kalau dia sebagai penilai atau investigator ya, mestinya merasa bahwa pendapatnya benar dan menerapkan pendapatnya secara tegas. Sedangkan yang terduga plagiator, dia berada di posisi yang lemah karena dia seakan diadili. Nah, masing-masing akan mempunyai argumen sendiri ya, atau pendapat sendiri atau pembenaran sendiri-sendiri. Plagiat ini merupakan masalah sensitif ya, yang menyangkut nasib orang. Ya. Jadi penyelesaiannya itu harus bijak. Ya. Ini pendapat saya, mari kita lihat selanjutnya. Nah, untuk membahas tentang plagiat ini, itu kita perlu mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Nah, ini kalau saudara ingin melihat secara detail dari Peraturan Menteri Pendidikan ini bisa download di internet ya. Saya tidak akan membacakan seluruh dari peraturan menteri ini, tapi akan saya ambil yang kira-kira perlu kami bahas dalam video ini. Nah, saya lihat bab 1 tentang ketentuan umum. Pasal 1. Dalam peraturan menteri ini, yang dimaksud dengan plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Nah, ini saya beri garis merah ini ya, garis bawah merah, ini yang pertama ya. Memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah. Jadi ini berarti bahwa karya ilmiahnya itu akan digunakan untuk kenaikan pangkat. Karena dia akan mendapatkan atau memperoleh nilai kredit ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau karya ilmiahnya itu tidak untuk kenaikan pangkat bagaimana? Apakah kalau tidak mengikuti ketentuan ini itu berarti bukan plagiat? Itu saya kira nanti akan menjadi topik bahasan sendiri, topik diskusi sendiri. Kemudian yang kedua yaitu bahwa yang saya garis bawah merah ini ya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Berarti
kalau kita misalkan mengutip suatu pernyataan atau rumus atau gambar atau grafik atau kalimat, dan itu kita sudah menyebutkan sumbernya, maka berarti itu sudah tidak termasuk plagiat. Ini dari pasal 1 ayat 1. Kemudian ayat 2. Plagiator adalah orang perseorangan atau kelompok atau pelaku plagiat masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok atau untuk atas nama suatu badan. Jadi plagiator itu adalah orang yang melakukan plagiat ini. Kemudian ayat 3. Pencegahan plagiat adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bertujuan agar tidak terjadi plagiat di lingkungan perguruan tingginya. Jadi yang saya garis merah ini pimpinan perguruan tinggi. Jadi yang melakukan pencegahan plagiat ini adalah pimpinan perguruan tinggi. Kemudian yang keempat, penanggulangan plagiat dan tindakan represif yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiator di lingkungan perguruan tinggi dan seterusnya. Berarti di sini bahwa yang memberikan sanksi itu adalah pimpinan perguruan tinggi. Ini 4 butir ya yang saya tulis di pembahasan ini ya. Kemudian bab 2, lingkup dan pelaku. Pasal 2, ayat 1, plagiat meliputi tetapi tidak terbatas pada A. Mengacu dan atau mengutip istilah, kata-kata dan atau kalimat, data dan atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan atau tanpa menyatakan sumber secara memadai. Jadi kalau kita mengambil kata-kata atau kalimat atau mengutip dari sumber lain, tetapi tanpa menyebut sumbernya, berarti itu suatu plagiat. Kemudian yang B juga begitu, mengacu dan atau mengutip secara acak istilah kata-kata dan atau kalimat, data dan atau informasi dari suatu sumber secara memadai. C. Menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai. Yang D juga begitu, merumuskan dengan kata-kata dan atau kalimat sendiri dari suatu sumber kata-kata dan atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyertakan sumber secara memadai. Nah, kalau di Permendiknas ini itu cukup panjang ya, cukup panjang. Tapi yang kami garis bawahi itu adalah bahwa kalau kita mengutip suatu kalimat atau kata-kata atau rumus atau gambar atau grafik dan sebagainya, itu harus mencantumkan atau menyebutkan sumbernya supaya kita tidak dianggap sebagai plagiator atau tidak melakukan plagiasi. Ini saya kira yang perlu kami tekankan ya. Kemudian plagiarisme. Nah, ini hanya saya ringkas dari peraturan menteri tadi yang cukup panjangnya, ya. Jadi ringkasannya ya kira-kira termasuk tindakan plagiarisme adalah A. Mengacu dan atau mengutip istilah, kalimat, data, informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumbernya. Yang B. Menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyebutkan sumbernya. C. Merumuskan dengan kalimat sendiri dari suatu sumber kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyertakan sumbernya. Kemudian D.
menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai. Jadi ini semua ya, semua kutipan kalau kita tanpa menyebutkan sumbernya itu bisa disebut sebagai plagiarisme. Nah, sekarang yang tidak tergolong plagiarisme yaitu menggunakan informasi yang berupa fakta umum. Jadi misalkan ya dalam satu surat kabar atau media sosial ya ada berita tentang si A melakukan korupsi. Nah, kalau kita menyebutkan si A melakukan korupsi dalam tulisan kita, itu bukan lagi disebut plagiarisme karena itu sudah merupakan fakta umum. Kemudian berikutnya menuliskan kembali dengan mengubah kalimat atau parafras opini orang lain dengan memberikan sumber jelas. Berikutnya mengutip secukupnya tulisan orang lain dengan memberikan tanda batas jelas bagian kutipan dan menuliskan sumbernya. Nah, ini sudah tidak termasuk dalam plagiarisme. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, ilmu pengetahuan dan teknologi itu merupakan pengembangan dari hasil penelitian sebelumnya. Jadi kita perlu mencantumkan sumber atau rujukannya secara jujur. Dengan menyebutkan sumber, sudah tidak termasuk plagiat. Plagiarisme ini merupakan pelanggaran etika, moral, dan bahkan hukum. Sanksinya mulai dari peringatan tertulis, pemberhentian tidak hormat, sampai pencabutan ijazah. Nah, kemudian timbul pertanyaan, kalau teori atau persamaan atau grafik itu sudah umum digunakan dan terbit ratusan tahun lalu, apakah harus mencantumkan sumbernya? Misalkan ya, peneliti atau penulis itu sudah lama meninggal dunia. Dan jurnal atau naskah asli yang menulis teori tersebut itu tidak ditemukan. Nah, terus bagaimana solusinya? Sebagai contoh ya, Archimedes. Ini beliau hidup tahun 287 sebelum Masehi sampai 2012 sebelum Masehi. Dia yang menemukan hukum gaya terapung. Dalam bidang saya ini banyak digunakan. Jadi misalkan kalau ada benda terapung ya seperti kapal, perahu ya. Kenapa bisa terapung? Itu karena ada gaya apung. Demikian juga kalau benda terendam dalam air atau tenggelam dalam air, dia juga mengalami gaya apung. Kemudian parameter Pi sama dengan 3,14159 ini juga ditemukan oleh Archimedes ini. Dalam matematika kita sering menggunakan parameter Pi ini. Nah, kita sudah biasa. Apakah kita harus menyebut ini adalah hasil karya dari Archimedes? Kemudian peneliti lain ya, tokoh-tokoh lain. Isaac Newton. Beliau hidup 1643 sampai 1727. Bukunya yang sangat terkenal itu adalah Filosofi Naturalis Principia Mathematica. Beliau menemukan hukum gravitasi. Jadi ada hukum Newton 1, 2, 3. Nah, hukum gravitasi, hukum Newton 1, 2, 3, ini juga banyak kami pakai dalam bidang kami. Tentang mekanika fluida, tentang mekanika ya. Kemudian dalam bidang kami juga ada rumus Cauchy.
1769. Rumus Manning 1889. Keduanya ini adalah rumus untuk menghitung aliran di sungai, di saluran irigasi, dan sebagainya. Kemudian ada Airy, ini tentang teori gelombang, 1845. Nah, beberapa tokoh, beberapa penemu ini, kalau kita menuliskan rumus-rumus atau teori yang mereka temukan, itu apakah harus menulis nama-nama beliau ya, atau juga buku-buku beliau atau jurnal yang beliau tulis. Ada yang bilang teori yang sudah umum itu tidak perlu disitasi. Nah, seperti itu tadi Archimedes, hukum Newton 1, 2, 3, Cauchy, Manning, Airy, itu tidak perlu disebut sumbernya. Nah, kemudian timbul pertanyaan, apa bedanya antara teori yang tidak perlu menyebut sumbernya dengan yang harus menyebut sumbernya? Umumnya ya, kalau kita menyebut sumber itu terutama adalah teori-teori yang belakangan ini dikembangkan. Nah, terus timbul pertanyaan, apakah para peneliti sekarang itu lebih hebat dari Newton, Cauchy, Manning, Airy, dan sebagainya, sehingga dia harus disebutkan, sedangkan nama-nama terdahulu itu tidak perlu. Apakah ada acuan pendukungnya? Apakah itu undang-undang, atau peraturan pemerintah, atau peraturan menteri, atau keputusan menteri? Kalau itu ada, tentu saja kita harus mengikuti. Kalau itu hanya pendapat orang, opini orang, apakah itu valid? Gitu. Jadi ini mungkin juga bisa menjadi perdebatan panjang di antara kita. Sanksi bagi plagiarisme. Pernah ada ya dosen A yang berprestasi dan terkenal. Dia diduga melakukan plagiarisme. Nah, kemudian kritikan keras dilontarkan kepadanya. Bahkan termasuk dari teman-teman sejawatnya. Jadi dibully, dikritik, dihujat ya. Sampai akhirnya mungkin karena tidak kuat dengan bulian tersebut, akhirnya dosen tersebut mengundurkan diri sebagai dosen. Meskipun alasannya ya tidak menyebut karena dikritik gitu ya, tapi dia menyebut untuk atas nama baik perguruan tinggi yang di mana dia mengajar. Itu pernah terjadi. Kemudian ada lagi dosen B. Dia diduga melakukan plagiarisme. Kemudian Dewan Kehormatan Universitas atau DKU mengevaluasi dan menilai dan akhirnya menyimpulkan bahwa dosen B melakukan plagiasi atas disertasi yang dibuatnya dan mengusulkan pencabutan gelar doktornya. Nah, kemudian atas rekomendasi tersebut, rektor membentuk tim hukum untuk menelaah putusan DKU tersebut. Nah, tim hukum ini mestinya masuk di situ adalah ahli-ahli hukum, dan saya dengar juga ada pembimbing dari dosen B tersebut ketika mengambil disertasi S3. Hasil telaah dari tim yang dibentuk rektor ini menyatakan bahwa dosen B tidak terbukti melakukan plagiat. Nah, belakangan saya dengar informasi bahwa Inspektur Rat Jenderal Kemendikbud itu melakukan investigasi dan akhirnya memutuskan dosen B melakukan plagiat. Nah, timbul pertanyaan dari tadi yang saya sampaikan di depan, bahwa yang memberikan sanksi dan menilai bahwa seseorang melakukan plagiat itu adalah rektor atau pimpinan perguruan tinggi. Nah, apakah
Inspektorat Jenderal Kemendikbud yang ada di Jakarta melakukan investigasi, ini sesuai dengan peraturan menteri tadi atau tidak? Ini mungkin juga bisa menjadi pertanyaan atau diskusi di antara kita. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, kadang ya pemberian sanksi terhadap plagiat atau plagiator ini sangat keras. Apakah sanksi itu sampai harus mematikan karir seseorang? Nah, ini mungkin bisa kita pertimbangkan, kita bahas ya. Monggo silakan dibahas ya. Kemudian ada self plagiarisme. Self plagiarisme adalah perbuatan dengan menggunakan kembali sebagian atau seluruh karya ilmiah sendiri tanpa menyebutkan bahwa karya tersebut sudah pernah dipublikasikan. Nah, saya cari di Permendiknas 17 2010 tersebut, ternyata self plagiarisme itu tidak diatur dalam Permendiknas tersebut ya. Jadi tidak ada aturan tentang self plagiarisme. Hanya sebagian orang menganggap sebagai pelanggaran etika akademik. Nah, ini mungkin juga merupakan opini atau pendapat seseorang karena tidak ada dasarnya. Mungkin dengan menyebutkan self plagiarisme itu tujuannya untuk meningkatkan kualitas dari suatu perguruan tinggi di mana dia menilai gitu ya. Saya pernah mendengar ya dalam suatu rapat seorang pejabat di fakultas dari suatu universitas ternama ya. Beliau menyebutkan tentang self plagiarisme ini tidak apa-apa. Tetapi kalau untuk kenaikan pangkat hanya digunakan salah satunya. Jadi misalkan ada 2 atau 3 ya artikel karya ilmiah yang itu termasuk self plagiarisme, itu tidak masalah. Asalkan yang digunakan untuk kenaikan pangkat adalah hanya satu makalah atau satu artikel. Saya sangat setuju dengan pendapat ini. Kemudian saya juga pernah mengikuti seminar dengan keynote speech seorang pejabat tinggi. Dari sekitar 3 kali seminar yang saya ikuti, pejabat tersebut menyampaikan makalah dalam bentuk PowerPoint ya, serupa pada acara yang berbeda. Hanya ada sedikit perubahan disesuaikan dengan topik acaranya. Nah, ini kalau tadi ada yang menyebut self plagiarisme, ini juga termasuk itu. Saya kira tentang self plagiarisme ini juga perlu kita diskusikan ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, kadang terpikir dalam benak saya ya, baik manakah orang yang duduk manis di rumah dengan orang yang berlari yang suatu saat itu tersandung batu dan jatuh. Orang yang duduk manis mungkin tidak pernah berbuat salah karena orang tersebut tidak berbuat apa-apa. Orang yang tidak atau kurang berkarya akan aman karena tidak melakukan kesalahan. Sementara orang yang berkarya dengan banyak tulisan suatu saat bisa melakukan kesalahan, apakah itu kecil atau besar, apakah disengaja atau tidak disengaja ya. Meskipun tulisan-tulisannya, baik itu berupa buku, jurnal, dan sebagainya, itu bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Tetapi dengan berkarya dan kemungkinan berbuat kesalahan, dia bisa dihujat dan diadili, bahkan dihukum. Nah, terserah pada kita ya, mau diam atau berkarya dengan segala risiko.
Ini ada pendapat ya seorang Amerika bernama Wilson Mizner ya. Beliau hidup Mei 1876 sampai 3 April 1933 ya. Dia adalah playwright, raconteur, dan entrepreneur dari Amerika. Pernyataannya yang sangat terkenal adalah copy from one, it's plagiarism. Copy from two, it's research. Nah, pernyataan Wilson Mizner ini tidak seketat aturan yang berlaku di Indonesia dalam hal ini adalah dalam penilaian kenaikan pangkat ya, angka kredit kenaikan pangkat atau mengadili atau menilai menginvestigasi terduga plagiator ya. Nah ini kalau baca pendapat dari Wilson Mizner ini sangat sederhana ya. Nah kalau di kita ya sepertinya ya, ini pendapat saya, mungkin ya juga salah ya pendapat saya. Plagiarisme itu seperti dosa yang tidak terampuni dan tidak ada kesempatan untuk bertobat. Apakah memang harus seperti itu? Ini timbul pertanyaan. Nah, monggo dibahas ya. Dan ternyata pernyataan Wilson Mizner ini juga diacu oleh Karl A. Thoresen ya, penulis buku Port Designer Handbook ya. Ini bukunya. Port Designers Handbook ya. Penulisnya Karl A. Thoresen. Ini termasuk buku acuan yang sangat bagus ya dalam desain pelabuhan. Dan buku ini juga buku katakanlah kelas internasional, kaliber internasional ya, katakanlah, termasuk penulisnya juga penulis internasional ya. Dia menyatakan agak sedikit berbeda dengan Wilson Mizner, tapi intinya serupa ya. If you copy or steal from one, it's called plagiarism. If you copy or steal from two, it's called evaluation. If you copy or steal from many, it's called research. Wilson Mizner. Pernyataan ini itu ditulis dalam lembar pertama atau kedua ya dari buku Port Designer Handbook ini. Ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, ini sekedar komentar akhir ya dari bagian pertama ya. Berdasarkan Permendiknas nomor 17 tahun 2010 dan pernyataan Wilson Mizner, aturan plagiat itu relatif mudah untuk diikuti. Tidak seketat yang saat ini dilakukan oleh tim penilai angka kredit atau tim investigator dalam menilai karya ilmiah dan terduga plagiator. Jadi para penilai saat ini ya itu sampai menggunakan mesin pencari kemiripan satu artikel dari artikel lain. Yang hasilnya itu berupa misalkan ya artikel A itu 50% mirip dengan artikel B yang sudah terbit sebelumnya. Saya sebagai asesor Serdos ya itu sering menilai usulan sertifikasi dosen dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Nah, pengusul itu juga menyertakan dokumen yang dinilai oleh asesor. Nah, dokumen tersebut itu sudah dicek kemiripannya oleh, saya kurang tahu, mungkin dari tingkat Diknas ya. Jadi itu tadi dalam satu misalkan ya pernyataan atau dokumen nomor A itu
kemiripannya 50% atau 25% atau 80% dan sebagainya. Nah, sampai seperti itu hanya untuk menilai sertifikasi dosen. Nah, timbul pertanyaan, apakah memang harus seperti itu? Gitu. Nah, monggo ini pejabat yang berwenang ya bisa memperbincangkannya atau mendiskusikannya. Bahkan saya pernah mendengar ada seseorang yang bilang bahwa untuk mencantumkan gambar, grafik, rumus itu harus seizin penulis dan atau penerbit. Walaupun penerbitnya itu di Amerika Serikat atau di Eropa sekalipun. Nah, ada yang bilang seperti itu. Ini mungkin juga opini ya. Nah, monggo ini kita bahas nanti di bagian kedua. Saya juga akan membahas tentang hal ini, dan juga pada bagian kedua saya akan menunjukkan bagaimana Jepang, Korea Selatan, dan Cina itu bisa menjadi negara maju karena mencontek teknologi Barat. Ini mungkin yang nanti kita bahas di bagian kedua. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon untuk di-subscribe. Dan apabila dirasa bisa memberi manfaat, silakan untuk di-share ke teman-temannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.